Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan menang dramatis saat tandang ke markas Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia pada Giornata 10 Serie A. Pertandingan yang berlangsung pada hari Minggu, 2 November malam yang dimainkan di Stadion Marcantonio Bentegodi itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Inter lewat gol Piotr Zielinski dan gol bunuh diri Martin Freese yang salah melakukan antisipasi bola. Sementara Verona mencetak gol melalui Giovanni Nascimento. Pertandingan baru berjalan 3 menit, Inter mendapatkan peluang dari Zielinski, namun sepakannya masih melebar. Selang 3 menit kemudian, kali ini Lautaro Martinez yang mendapat peluang. Namun usahanya masih belum membuahkan gol. Baru pada menit ke-16, Inter berhasil membuka keunggulan lewat aksi gemilang Piotr Zielinski. Berawal dari tendangan sudut Hakan Çalhanoğlu, bola diarahkan ke Zielinski yang berdiri di tepi kotak penalti. Gelandang asal Polandia itu menyambutnya dengan tendangan first time spektakuler yang meluncur deras ke pojok kiri atas gawang Verona. Gol yang sekali lagi menjadi bukti ketajaman lini tengah Inter dalam memanfaatkan situasi bola mati. Di menit-menit akhir babak pertama, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui Giovanni Nascimento setelah menerima umpan matang dari Orban dan melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang yang gagal diantisipasi oleh Yann Sommer. Bahkan, Orban hampir membalikkan keadaan di masa tambahan waktu, tetapi tembakannya hanya membentur tiang gawang. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Inter Milan melakukan 3 pergantian pemain pada menit ke-55. Denzel Dumfries, Nicolo Barella, dan Francesco Pio Esposito masuk menggantikan Luis Henrique, Zielinski, dan Angel Yohan Boni. Meskipun terus menekan, Inter Milan nyatanya mengalami kesulitan dalam mengkonversi peluang menjadi gol. Salah satunya peluang itu didapat pada menit ke-72. Berawal dari umpan silang Di Marco kepada Pio Esposito, namun sundulan Pio masih melambung di atas gawang. Inter baru bisa mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Umpan silang Barella disundul oleh Esposito. Bola membentur bek Verona, Martin Freese, lalu masuk ke gawang. Hingga laga bubar tak ada gol tambahan. Inter menang 2-1. Dengan hasil ini, Inter Milan kini mengumpulkan 21 poin dan ada di posisi kedua klasemen Liga Italia. Sementara itu, Verona ada di posisi ke-18 dengan catatan 5 poin. Hakan Çalhanoğlu memainkan peran penting dalam laga ini. Dia mampu menghidupkan lini tengah melalui kemampuan memberi umpan kepada rekan timnya. Dia jadi pemain dengan jumlah umpan sukses paling banyak. Çalhanoğlu juga menjadi pemain yang paling banyak mengkreasi peluang. Pemain asal Turki itu menjadi sumber kreativitas permainan Inter Milan. Hal itu juga bisa dilihat dari sumbangan assist pada gol pertama Inter. Hakan Çalhanoğlu menjadi man of the match dalam pertandingan ini. Berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir, dengan kutipan dari FC Internews, pelatih Inter membagikan campuran rasa lega, humor, dan kebanggaan. "Saya merusak pakaian saya," kata Cifu sambil tersenyum. "Sekarang saya memakai pakaian olahraga. Sponsor tidak senang, tapi begitulah sepak bola. Kami menang karena menerima bahwa kami menghadapi tim yang berbahaya yang kadang-kadang membuat kami kesulitan. Pertandingan seperti ini lebih mudah kalah daripada menang. Jadi ketika Anda meraih 3 poin seperti itu, Anda merayakannya karena bisa berakhir jauh lebih buruk." Pelatih asal Rumania itu kemudian mengungkap detail sujutan tentang gol pembuka Inter yang berasal dari tendangan bebas yang brilian dan diselesaikan oleh Zielinski. Dia memberikan kredit kepada asistennya Angelo Palombo atas rancangan taktik tersebut meskipun Cifu awalnya tidak setuju dengan ide tersebut.
Itu pasti kerja Palombo, akuinya. Saya sebenarnya menentangnya. Jika itu gagal, mereka akan melakukan serangan balik dan mungkin mencetak gol. Mereka sangat cepat dalam serangan balik, tapi dengan kualitas yang kita miliki, memang benar untuk mencoba hal-hal seperti itu. Pujian untuk Angelo, Filippo, dan semua pemain yang bekerja keras untuk membawa ide-ide baru dari latihan ke pertandingan. Ketika Anda memiliki pemain seperti Calhanoglu yang bisa menempatkan bola dimanapun dia mau, dan Zielinski yang bisa mencetak gol seperti itu, Anda harus mengambil peluang itu. Pujian penuh untuk seluruh staf yang mempelajari, merencanakan, dan menerapkan detail-detail ini. Mereka berhak mendapatkan banyak pujian. Cifu menjawab pertanyaan tentang Lautaro Martinez yang belum mencetak gol di Serie A sejak awal Oktober. Pelatih membela kaptennya, menekankan bahwa kepemimpinan dan komitmen lebih penting daripada performa mencetak gol jangka pendek. Dia belum mencetak gol selama seminggu, tapi dia mencetak gol di Brussels, kata Cifu. Kita tidak perlu membuat cerita dari ini. Dari segi usaha dan kepemimpinan, Lautaro adalah contoh bagi semua orang. Tidak mudah bermain setiap 3 hari, tapi dia memberikan segalanya. Bagi saya ini bukan drama jika dia tidak mencetak gol selama seminggu. Yang penting adalah bagaimana dia memimpin, bagaimana dia bekerja, dan seberapa banyak dia memberikan untuk tim. Dia adalah acuan kami. Kata-kata Cifu menangkap emosi sore itu yang dramatis, kemenangan yang dibangun atas ketekunan, keberanian taktis, dan keyakinan pada staf dan pemainnya. Bagi Inter, ini bukan penampilan mereka terbaik, tapi memperkuat ketahanan dan kebersamaan mereka. Inter Milan dan AC Milan bersiap untuk pertarungan transfer atas bintang muda Udinese meskipun sedang ada kasus hukum yang berlangsung yang sedang menimpa sang pemain. Pertarungan transfer baru mungkin akan terjadi antara Inter Milan dan AC Milan untuk Oumar Solet, dengan kedua klub memantau bek Udinese ini menjelang jendela transfer 2026. Menurut Tuttosport, pemain itu berusia 25 tahun ini telah menjadi incaran pemandu dari kedua klub. Sangat serbaguna dan mampu bermain di mana saja di belakang, Solet telah mengesankan dengan fisiknya, kenyamanan teknisnya dalam menguasai bola, dan kemampuannya untuk masuk ke lini tengah. Memang, karakteristik ini telah menarik perbandingan dengan bek tengah hybrid modern seperti Manuel Anzaki. Inter bersaing dengan Milan untuk bek Udinese Solet. Bagi Inter, nama Solet kembali muncul sebagai bagian dari perencanaan pertahanan yang lebih luas menjelang musim depan. Dengan pemain senior seperti Acerbi, De Vrij, dan Darmayan yang mungkin akan hengkang, Nerazzurri mencari pengganti jangka panjang yang dapat beradaptasi dengan garis pertahanan tinggi yang diterapkan oleh Christian Cifu. Sementara itu, Milan juga terus memantau pemain Prancis tersebut saat mereka berusaha memperbarui opsi lini belakang untuk sistem yang terus berkembang di bawah kemudi Massimiliano Allegri. Namun, langkah konkret apapun masih ditunda karena situasi hukum Solet yang sedang berlangsung. Kantor Pejabatan Kejaksaan Udinese terus menyelidiki pemain pertahanan tersebut atas dugaan pelecehan seksual. Masalah serius yang sejauh ini telah mendinginkan pendekatan formal dari klub-klub yang tertarik.